Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk dapat menonton video menarik mengenai design thinking dengan pendekatan terhadap produk Smart Trash Can atau STC. Nah, selanjutnya kami ingin memperkenalkan siapa saja sih tim anggota kelompok 2 itu. Nah, untuk anggota kelompok 2 itu ada saya sendiri Muhammad Rahmat Bratillah sebagai hustler. Saya Najwa Fasudiaka sebagai hacker. Saya Agnat Aulihak sebagai hacker. Saya Andika Baihaqi sebagai hipster. Nah, setelah mengenal siapa saja sih anggota kelompok 2, nah sekarang untuk dilanjutkan dengan materi pembahasan mengenai tahapan yang ada di design thinking itu sendiri. Untuk tahapan pertama yaitu understanding phase. Nah, untuk understanding phase itu ada tools yang menggunakan five ways. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Aknan. Oke, terima kasih Rahmat. Jadi tools yang kami gunakan untuk understanding phase ini yang pertama adalah five whys, yaitu pendekatan dengan menanyakan para responden secara 5 kali untuk mendapatkan satu pokok masalah inti. Oke, boleh next. Yang pertama, responden pertama kami ada Pak Soleh, lalu yang kedua ada Pak Bentar. Yang kedua adalah Pak Iwan, yang ketiga ada Pak Yadi, yang keempat ada Pak Yus, dan yang terakhir ada Pak Irsyad. Dari semua eh, dari semua responden ini, mereka beliau-beliau hampir menjawab dengan jawaban yang hampir sama. Untuk pertanyaan pertama, kenapa peningkatan sampah terus terjadi? Hampir dari semua responden menjawab adalah karena peningkatan masyarakat asrama Telkom University sehingga membludaknya sampah di ruang lingkup asrama. Untuk eh, pertanyaan kedua, mengapa pengolahan sampah kurang efektif? Jawabannya adalah karena kurangnya SDM dan kurang mencukupi tempat pengolahannya. Hampir sama dengan responden lain yang menjawab seperti itu. Kurangnya SDM dan kurangnya waktu dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan ketiga, mengapa kesadaran akan sampah kurang di ruang lingkup asrama? Untuk Pak Soleman sendiri menjawab anggapan masyarakat anggapan masyarakat asrama Telkom University akan adanya CS atau cleaning service. Ini juga hampir selaras dengan apa yang dijawab oleh beberapa responden kami. Lalu pertanyaan selanjutnya, apabila ada sosialisasi tentang sampah, mengapa kurang efektif juga? Karena jawaban untuk jawaban dari kelima responden juga hampir sama, yaitu karena tidak ada sanksi dan aturan yang jelas. Atau dengan kata lain, karena kurangnya penekanan dari pihak yang berwajib terhadap kepedulian mereka untuk lingkungan, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya atau memilah sampah ketika membuangnya. Dan pertanyaan terakhir kami yaitu mengapa pemilahan sampah ini sangatlah penting. Terutama di ruang lingkup asrama, mengapa ini sangatlah penting? Mengingat sampah yang apabila terkontaminasi antara organik dan anorganik akan menimbulkan banyak masalah, mulai dari aroma yang tidak sedap, meningkatnya penyakit juga akan menjadi wabah penyakit. Boleh di next? Ini adalah jawaban spesifik dari Pak Iwan. Next. Ini juga merupakan jawaban yang spesifik dari Pak Yadi. Next. Ini dari Pak Yus, next. Dan yang terakhir dari Pak Irsyad sendiri. Untuk solusi yang kami berikan yaitu hanya satu, yaitu tentunya produk yang akan kami kembangkan ke depannya, yaitu STT Smart Trash Can. Next. Oke, untuk pendekatan kedua, metode yang kami gunakan adalah 5W1H. Hampir sama dengan 5 Whys, yang menjadi pembedanya yaitu alat untuk mempertanyakan permasalahan. Boleh di next? Untuk lebih lanjut, 5W1H itu sesuai dengan apa yang telah kita pelajari juga di pelajaran bahasa Inggris, yaitu berisikan why, who, what, when, where, dan how.
Ini menjadi salah satu metode yang kami gunakan untuk mencari suatu masalah, suatu problem dari mengapa sampah terus meningkat. Untuk pertanyaan pertama, yang dari why, itu adalah mengapa konsumen harus memilih STC. Karena eh, yang pertama kurangnya SDM, membutuhkan lebih banyak waktu untuk memilah sampah, sehingga dengan adanya STC ke depannya akan mengurangi waktu dan juga efektivitas manusia karena STC sudah menggunakan teknologi terbarukan yaitu AI guna memilah sampah secara otomatis. Lalu ada WHO, yaitu untuk siapa sih STC ini cocok, tentunya untuk semua kalangan dan semua masyarakat yang peduli akan sampah. Lalu untuk what, apa yang menjadi tantangan bagi para konsumen karena SDC masih terintegrasi oleh dunia pelistrikan. Oleh karena itu, ini akan menjadi tantangan tersendiri juga untuk para konsumen kita karena masih harus membeli biaya listrik, menambahkan biaya listrik dan juga keterbatasan di rumah mereka, para konsumen kami. Lalu untuk when, kapan waktu terbaik penggunaan STC adalah saat memiliki niat untuk memilah sampah secara mandiri di rumah. Untuk selanjutnya adalah where, di mana tempat pengaduan masalah STC. Eh, ini untuk eh, masalah ini, para konsumen bisa langsung menghubungi pihak terkait seperti kami berempat yang eh, menginovasikan tempat sampah ini. Untuk how, pertanyaan kami adalah bagaimana cara membuang sampah sebelum dan setelah ada STC. Untuk sebelum itu, sebelum ada STC, pemilihan sampah masih dilakukan secara manual dan sesuai dengan kategori sampah itu masing-masing, sehingga masih based on knowledge dari para konsumen. Lalu bagaimana membuang sampah setelah ada STC? Dengan adanya STC ini, pengguna hanya tinggal memencet, menekan satu tombol yang ada di STC, sehingga ketika katup untuk membuang sampah terbuka, pengguna hanya tinggal memasukkan sampah dan menunggu sampah dipilah secara otomatis. Oke, next. Oke. Untuk empati akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rahmat. Nah, untuk tahap empati itu sendiri merupakan tools lanjutan yang ada di understanding stage itu sendiri. Nah, apa saja sih di tahap empati itu template-nya? Nah, untuk lebih lanjut, kita akan melihat template empati phase pada understanding stage. Nah, di sini ada beberapa poin yang terdapat pada empati map itu sendiri. Ada think and feel, apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Ada hear, apa yang responden lihat. Yang ketiga ada see, yang keempat ada say and do. Nah, untuk tahap itu sendiri mengacu kepada buku yang kami acuan acuan buku kami maksud saya, yaitu permulaan dimulai dari tahapan C. Nah, setelah C itu menuju here, yang selanjutnya itu think and feel, dan yang terakhir yaitu say and do. Nah, untuk data apa saja yang kami peroleh, rekan-rekan sekalian dapat melihat apa saja yang dikemukakan pada setiap poin yang kami tulis. Nah, di sini untuk lebih rincinya, responden kedua mengungkapkan hal-hal apa saja yang diutarakan dari hasil wawancara kami. Nah, untuk responden ketiga ini datanya sebagai berikut. Rekan-rekan sekalian dapat melihatnya. Ini responden keempat dan responden kelima. Nah, untuk menjelaskan lebih rinci pada setiap poinnya, untuk si itu sendiri, nah, apa saja sih yang dilihat oleh para responden itu? Nah, untuk hasil tersebut, rekan-rekan sekalian dapat menulis untuk pada tahapan C. Nah, selanjutnya untuk hear, apa saja sih yang pernah didengar atau yang didengar oleh para responden itu sendiri. Nah, untuk setelah menemukan hasil datanya dari hasil wawancara, rekan sekalian dapat menulis
apa yang Anda kemukakan atau apa yang Anda temukan dari hasil wawancara. Untuk think and feel, apa yang difikirkan dan dirasakan oleh para responden tersebut. Nah, contohnya saya mengambil salah satu dari hasil wawancara kami yaitu mudah dan ribet. Mudah karena bisa memilah secara otomatis dan ribet karena satuan dipilah. Nah, ini menurut dari responden kelima kami. Nah, untuk say and do itu sendiri, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh para responden. Nah, setelah hasil wawancara itu kalian dapatkan, kalian dapat mengisi untuk tahapan say and do. Nah, perlu saya ingatkan, untuk hasil dari data kami paparkan ini berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap para responden. Untuk pain ada kekurangan maksud saya dari produk yang kami tawarkan dan juga gain. Nah, untuk selanjutnya yaitu profil persona ataupun persona kanvas. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Aknan. Oke, terima kasih kembali untuk Rahmat. Boleh di next. Jadi secara simpelnya persona kanvas ini eh, merupakan pandangan eh, responden atau persona terhadap STC ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami lontarkan kepada responden sendiri mengenai seperti positif tren dari orang tersebut, apa sih peluang dari STC untuk bisa masuk ke pasaran, lalu juga ada harapan dari responden untuk STC. Dan juga ada pertanyaan sebaliknya seperti negatif trend dari orang tersebut, lalu ada masalah atau tantangan untuk para konsumen, dan ada juga ketakutan akan hadirnya STC ini, inovasi terbaru kami. Untuk lebih rincinya bisa kawan-kawan lihat langsung di layar template yang telah kami buat untuk dari Pak Soleh, bisa dilihat. Oke, di next. Ini dari jawaban untuk Pak Iwan. Di next boleh. Lalu Pak Irsyad, boleh di next, Mat. Ini dari Pak Yadi, jawaban Pak Yadi, boleh di next. Dan yang terakhir dari Pak Yus. Hampir semuanya memiliki positif dan negatif trennya masing-masing. Ini jadi jawaban persona canvas ini pure dari eh, pandangan responden terhadap STC itu sendiri. Hadirnya inovasi terbaru kami yaitu STC. Oke, boleh di next. Nah, untuk tahap customer journey itu sendiri yaitu merupakan salah satu eh, tools atau pendekatan yang kami gunakan pada observe stage. Nah, observe stage itu merupakan tahapan mengamati terhadap responden yang kami eh, teliti. Nah, untuk pendekatan itu kami menggunakan customer journey tools. Nah, di sini apa sih poin-poin yang ada pada customer journey tersebut? Untuk poin-poin itu ada persona, skenario, goals and opportunities, typical of journey, action, thinking, emotion, opportunities, dan juga area of responsibility. Nah, bagaimana sih mengisi pada setiap poin-poin yang ada pada template tersebut? Untuk mengisi tersebut, persona dapat dituliskan responden siapa saja yang diajukan atau yang telah diwawancarai. Untuk skenario itu bagaimana proses penggunaan pembelian ataupun eh, ya penggunaan maksud saya terhadap tong sampah maupun tong sampah pintar itu sendiri. Untuk goals dan juga opportunities itu ada tujuan dan juga harapan terhadap produk yang kami tawarkan tersebut. Untuk typical of journey, di sini kami membagi tiga tahapan, yaitu forward, while, dan juga afterward. Nah, apa itu forward? Forward yaitu tahapan sebelum. Yang while merupakan tahapan saat ini dan juga afterward yaitu setelahnya. Nah, rekan-rekan sekalian dapat melihat
Salah satu contoh yang kami kemukakan dari responden Bapak Arya Sunandar, dari hasil wawancara kami, actionnya apa saja, dan juga rincian apa saja yang telah kami kemukakan. Nah, untuk opportunities di sini rekan-rekan sekalian dapat melihat apa saja rinciannya dan juga area of responsibilities. Di sini dikarenakan kami menggunakan pendekatan terhadap helpdesk yang ada di lingkup asrama, untuk area of responsibility itu sendiri diambil kebijakannya oleh Direktur PT Tringginas Jaya dan juga melalui Kepala Divisi Sarana dan Prasarana. Nah, di sini rekan-rekan sekalian dapat melihat contoh-contoh yang telah kami selesaikan dari tools Customer Journey. Nah, Nah, setelah kita menyelesaikan stage observe, nah ada lagi nih stage-nya, yaitu define stage menggunakan tools context mapping. Nah, apa sih define stage itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Najwan. Oke, terima kasih Rahmat. Yang seperti tadi Rahmat bilang, jadi defense state itu emang dia menggunakan toolsnya itu context mapping. Nah, untuk context mapping sendiri, dalam design thinking, dia tuh mengacu pada proses memahami konteks pengguna, termasuk kebutuhan, masalah, dan preferensi mereka. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang pengguna yang mendalam, seperti pengalaman, motivasi, dan tantangan yang mereka hadapi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke template-nya. Boleh di next. Nah, untuk di template sendiri, di sini ada define kategoris, yaitu environment, ekonomi, efisiensi, politics, dan sistem, need and dress, dan uncertainties, challenge, dan demografi, dan etonologi. Untuk environment-nya sendiri, kami mengambil ekologi atau ramah lingkungan dan kebakaran sampah, dan ekonominya sendiri dan efisiensinya kita mengambil profit dan value, dan untuk politik dan sistem sendiri kami menggunakan Presidential Law nomor 81 tahun 2012 dan Presidential Laws nomor 97 tahun 2017. Untuk kadernya sendiri kami mengisi kompetitor, dan untuk demografi dan etnologinya kami mengisi environmental, ethics, dan population. Untuk challenge-nya, kami mengisi price dan electricity dan juga size, it dan desires-nya, itu kami mengisi simple design dan safety for all. Untuk uncertainties, kami mengisi effectivity dan system error. Nah, untuk findings-nya, kotak sampah pintar atau yang biasa disebut STC berbasis sistem informasi sangat membutuhkan dalam pemilihan sampah. Desain desain yang diinginkan dari model STC yang elegan dan unik. Boleh di next, nah. Nah, berikut adalah penjelasan yang sudah tadi saya bacakan. Kalian bisa baca aja sendiri ya. Oke, next. Nah, selanjutnya EDA Stats. EDA Stats ini menggunakan tools 635 metode. Boleh next. Nah, untuk di 635 metode ini sendiri, di sini kami para anggota eh, mengungkapkan ide kita masing-masing menjadi 3 bagian. Untuk slide pertama ada di Aknat Auli Hakmasudi. Next, Mat. Dan untuk slide keduanya ada saya sendiri, Najun Kalsvidiaka. Next. Dan untuk slide ketiga ada Muhammad Rahmat. Next. Dan slide keempat ada ide dari Andika Beaki. Boleh next. Nah, untuk consolidation-nya sendiri, di sini ada berbagai macam warna. Nah, itu adalah ide-ide kami yang sudah kami buat dan kita masukkan ke dalam consolidation tersebut. Boleh next, Mat? Nah, dari sekian banyak ide yang udah kami cantumkan, klaster ini adalah kesimpulan dari ide-ide yang menurut kami tuh em,
masuklah ke dalam STC tersebut. Boleh next, Mas? Nah, evaluat sendiri adalah ini hasil diskusi menunjukkan ide yang sangat banyak dan variatif. Nah, di sini kita mengambilnya itu di klaster 3, yaitu memiliki fitur animasi pada layar STC, menggunakan bahan stainless steel yang tahan lama, dilengkapi fast charging Type-C, menggunakan sensor suara atau tepuk tangan, menggunakan alarm sebagai pemberitahuan saat sudah penuh, dan yang keenam menggunakan panel surya pada permukaan tong sampah untuk menghasilkan daya yang diperlukan. Next. Oke, untuk selanjutnya prototyping phase dibacakan oleh Andika Baihaki. Oke, terima kasih Najwan. Jadi prototyping phase kita menggunakan template MVP atau minimum viable product. Apa sih itu MVP? MVP itu adalah versi dari produk baru dengan fitur yang sederhana, tetapi memberikan hasil maksimum tentang pengetahuan konsumen secara mudah. Next one. Nah, di template pertama ada di empathy map. Yang pertama ada here. Jadi Bapak Yus, Bapak Soleh, dan Bapak Yadi pernah mendengar STC ini dari teknologi pemilahan sampah di BTP dan juga sosial media seperti Instagram dan Facebook. Sedangkan Bapak Iwan dan Bapak Irsyad belum pernah mendengar sama sekali tentang STC ini. Yang kedua ada think and feel. Pemikiran dan perasaan tentang tempat sampah pintar dapat berbeda-beda di antara para responden. Karena pendapat mengenai teknologi seringkali bergantung pada referensi, nilai, dan pengalaman individu. Yang ketiga ada si Bapak Soleh dan Bapak Yadi pernah pernah melihat STC ini di sosial media maupun secara langsung. Sedangkan Bapak Iwan dan Bapak Irsyad tidak pernah melihat STC ini dalam langsung maupun di sosial media. Say and do. Saya senang dengan kemudahan penggunaan aplikasi ini untuk memonitor status tong sampah di sekitar saya. Selanjutnya ada pain, evaluasi efisiensi energi dan pertimbangan opsi untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Yang terakhir ada gain, dengan adanya STC, pengelola sampah dapat mengoptimalkan jadwal pengumpulan sampah. Dengan ini membantu mengurangi biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk pengangkutan sampah. Next. Selanjutnya ada persona canvas. Jadi ini persona canvas ini menggabungkan dari kelima responden kami. Yang pertama ada negatif trend. Di samping memiliki nilai positif, para responden kami juga memiliki sisi negatifnya terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut seperti pernah tidur saat bekerja, pernah buang sampah tidak pada tempatnya, bermain bermain gawai saat sedang bekerja di tempat sepi, dan juga menganggap diri lebih baik dari yang lain. Yang kedua ada headache. STC bergantung pada teknologi sensor dan konektivitas internet. Gangguan teknis atau kegagalan perangkat keras dapat menghambat fungsionalitasnya. Yang ketiga ada fear. Para responden juga memiliki kekhawatiran sistem error pada STC dan juga peluang lowongan pekerjaan akan sedikit. Yang keempat ada positive trends. Para responden kami yang berprofesi sebagai help desk dan cleaning service selama gedung 1 memiliki nilai positif dalam bekerja seperti bersungguh-sungguh dalam bekerja, sukarela dalam membantu orang, memiliki positive vibes, dan juga senang bercanda ria dengan masyarakat asrama. Yang kelima ada opportunity. CCC dapat dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi kapasitas penuh. Jadi memungkinkan helpdesk ini lebih efisien dengan mengarahkan petugas ke tempat yang benar-benar membutuhkan pelayanan. Yang terakhir ada hopes. Kami sebagai para responden yang berprofesi sebagai helpdesk asrama dan juga cleaning service gedung 1 berharap dengan menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT, STC diharapkan dapat memberikan data real time tentang volume sampah di berbagai area. Next. Selanjutnya ada customer journey. Di sini ada typical journey, action, thinking, emotion, opportunity, area of responsibility yang dapat kalian lihat sendiri. Next. Top 3 problems and challenge. Yang pertama ada keterbatasan pengetahuan terhadap teknologi yang membuat masyarakat atau responden butuh waktu dalam memahami dan juga pengoperasiannya. Yang kedua ada daya pengoperasian yang membutuhkan tenaga listrik yang besar, membuat masyarakat mempertimbangkan penggunaan STC.
Yang ketiga, biaya awal penerapan smart rescan termasuk pembelian teknologi, instalasi, dan integrasi dapat menjadi hambatan untuk adopsi luas. Next. Selanjutnya ada plan. Yang pertama ada vision roadmap, vision STC. Visi dalam pembuatan produk smart scan adalah menciptakan solusi inovatif dan kreatif yang tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, tetapi juga berkontribusi terhadap lingkungan. Yang kedua ada roadmap. Yang terakhir ada top 3 future, integrasi dengan aplikasi di ponsel yang memungkinkan penggunaan untuk memantau status tong sampah dapat menggunakan aplikasi yang ada di Play Store atau App Store. Yang kedua ada alarm STC sebagai pemberitahuan ketika STC sudah terisi penuh dengan sampah. Hal tersebut akan sangat mempermudah pengguna ketika harus membersihkan STC secara berkala. Yang ketiga, ada animasi pada skrin atau layar STC. Hal tersebut sebagai upaya mengurangi kejenuhan pengguna ketika membuang sampah. Next. Berikut roadmap, vision roadmap ketika digabungkan dengan STC kami. Next. Eh, ada build, di sini ada build. Yang pertama ada proses pembuatan konstruksi body, membentuk body sesuai dengan desain yang telah dibuat. Dua, mengobor body untuk meletakkan dudukan part. Yang ketiga ada memasang part-part pada motor, gear, dan rantai. Keempat, merakit body dengan menggabungkan dengan part-part yang telah dipasang. Lima, memasang sensor sesuai letak yang ditentukan. Yang kedua ada proses pemrograman. Eh, karena ada sensor di dalam STC ini, kita harus memprogramkan STC ini dengan diketik pada Basecom AVR atau Code Vision, kemudian di-download ke sistem microcontroller AT Mega 16 dengan menggunakan Kazama atau Ponyprobe. Yang ketiga ada proses penyelesaian. Satu, menyelesaikan body dengan seluruh part-part yang telah disusun. Dua, menghubungkan sistem microcontroller dengan sensor dan motor. Yang ketiga, menghubungkan sistem microcontroller dengan sumber legangan kaki. Yang keempat, menghubungkan aki dengan solar cell agar sumber legangan tidak habis. Yang kelima, melakukan uji coba terhadap produk inovasi. Yang kedua ada cost and schedule. Pada tahapan biaya dan penjadwalan ini berisi data harga dan juga jangka produksi bahan baku STC. Jadi produk ini akan dijual dengan kisaran harga sebesar 12 juta per unit dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan pihak perusahaan atau klien apabila ingin menambah spesifikasi. Berikut adalah rincian harga-harganya. Next. Nah, ini spare part yang dibutuhkan dan harganya pada STC kami. Next. Jadi nominal harga STC adalah sebesar 4 juta dengan perincian sebagai berikut. Next. Schedule. Dalam schedule ini kita membutuhkan 4 bulan karena susahnya memilih barang dan mewawancarai responden agar STC ini dapat dipakai dengan benar dan baik. Pada bulan pertama dilakukan pembentukan bodi STC dan pengeboran guna dudukan STC. Pada bulan kedua dilakukan pemasangan gear dan spare part STC. Pada bulan ketiga tahap perakitan dilakukan pada bulan ketiga. Pada bulan keempat tahapan pemasangan sensor dan juga tahap finishing STC. Next. Research. Measure. Yang pertama, efisiensi pengelolaan sampah. Yang efisiensi penanganan sampah dengan menggunakan smart scan dalam jangka panjang. Misalnya pengurangan biaya pengumpulan sampah yang tidak efisien. Dua, data analitik. Evaluasi manfaat data yang dikumpulkan oleh smart scan dalam meningkatkan pemahaman pola penggunaan dan membantu perencanaan manajemen sampah. Yang kedua ada learn. Dalam proses prototipe ini kita dapat mengambil pembelajaran penting dalam pembuatan sebuah produk. Prototyping memungkinkan pengujian nyata terhadap fungsionalitas produk. Yang ketiga ada conclusion atau next step. Pada kesimpulan ini kita dapat dengan mudah mengambil tindakan selanjutnya pada tahapan pengujian dengan merinci dan menguji berbagai aspek ini dalam prototyping. Next. Selanjutnya test phase akan disampaikan oleh Agnat. Oke, terima kasih Dika. Oke, untuk test phase ini dilakukan setelah
kita membuat prototyping dan blueprint. Oke, boleh di next. Jadi setelah kita melakukan prototyping, kita melakukan test phase, dan setelah test phase kita melakukan wawancara kembali kepada pihak konsumen kita. Ada beberapa poin yang kita pertanyakan seperti kelebihan dan kekurangan, lalu juga apa sih yang tidak bekerja dari STC ini, lalu juga kita menanyakan masukan untuk ke depannya, untuk STC ke depannya. Bisa dilihat di layar teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, untuk selanjutnya ini adalah reflect phase. Boleh di next. Nah, in canvas. Oke, untuk link Canvas sendiri mungkin akan dilanjutkan oleh Rahmat. Nah, setelah kita melalui beberapa tahapan yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita, di sini sampailah kita pada tahap akhir yaitu reflect phase. Nah, reflect phase itu sendiri merupakan salah satu tahapan terakhir pada proses design thinking. Di sini kami menggunakan pendekatan yaitu menggunakan lens canvas. Nah, di sini lens canvas itu untuk judulnya sendiri yaitu Smart Trash Can dengan brand Naragadi. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat template yang sudah kami isi dengan beberapa poin yang ada di dalam template tersebut. Nah, untuk buku sendiri itu diisi oleh kelima responden yang telah kami wawancarai. Untuk wants, para responden tersebut menginginkan adanya kesadaran masyarakat khususnya di lingkup asrama terhadap kepedulian lingkungan. Nah, untuk for itu sendiri diperuntukkan kepada sesama masyarakat asrama dan kegunaannya juga dalam pemilahan sampah. Nah, untuk poin-poin inti pada template ini yaitu problem, solution, key and metric, existence in alternative, unique value proportion, short concept, unfair advantage, channel, customer segment, dan juga early adapter. Nah, untuk urutan dari mana kita memulai pengisian template tersebut, nah, poin pertama yaitu diisikan problem. Nah, untuk problem sendiri sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudara Nika, yaitu tentang tiga permasalahan utama dalam mengembangkan produk STC, yaitu keterbatasan pengetahuan, daya pengoperasian, dan juga biaya penerapan terhadap STC tersebut. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu customer segment. Di sini kami mengungkapkan dua hal dari customer segment yaitu para responden juga memiliki kekhawatiran nih terhadap lowongan pekerjaan dikarenakan pemilahan sampah tersebut dilakukan dengan cara AI atau menggunakan teknologi. Yang kedua, pihak pengelola asrama mengatakan bahwa data dikumpulkan oleh STJ terkadang tidak akurat maupun bisa error. Nah, yang kedua itu early adapter. Di sini dua hal yang kami kemukakan yaitu konsumen awal akan dilayani oleh produk STC yaitu para responden kami dan juga kedua pihak pengelola antara lain yaitu para maksud saya eh, area of responsibility terhadap penggunaan penerapan SDG tersebut. Selanjutnya yaitu unique value proportion. Untuk unique value proportion, di sini rekan-rekan sekalian dapat melihat untuk data-datanya, yaitu tiga hal yang kami kemukakan, integrasi terhadap aplikasi, penggunaan alarm pada STC, yang ketiga itu penggunaan animasi pada screen layar STC. Setelah keunikan terhadap produk yang kami tawarkan, yaitu short concept. Nah, untuk konsep tersebut, rekan-rekan sekalian dapat membacanya. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu solution dan juga key metric. Nah, setelah menyelesaikan tahapan solution dan juga key metric, rekan-rekan sekalian dapat melanjutkan kepada tahapan eksistensi alternatif. Nah, alternatif apa saja sih yang ditawarkan oleh perusahaan maupun pengembang dalam menawarkan produknya?
Selanjutnya yaitu unfair advantage. Nah, kerugian apa saja nih yang dimiliki oleh para responden terhadap eh, penggunaan produk yang kami tawarkan. Nah, di sini kami membutuhkan 3 poin. Yang pertama itu ketergantungan terhadap teknologi sensor. Yang kedua, para responden memiliki kekhawatiran terhadap teknologi error. Yang ketiga itu Pro STC yang kompleks memerlukan pemeliharaan atau maintenance yang lebih mendalam. Selanjutnya itu channel. Nah, bagaimana sih strategi pemasaran terhadap produk yang telah dikembangkan? Selanjutnya itu cost structure. Nah, untuk cost structure sendiri, untuk lebih jelasnya sudah dikemukakan pada tahapan MVP tools ataupun define maksud saya pada tahapan define stage yaitu penggunaan MVP tools di sana sudah dijelaskan secara rinci cost structure. Nah, selanjutnya itu revenue stream. Untuk revenue stream, produk ini akan dijual seharga 4 juta yang telah rinciannya sebagai sebelumnya telah disampaikan yaitu produk yang akan ditawarkan ini sebesar 4 juta rupiah. Kesimpulan, dengan menyelesaikan semua tahapan pada proses design thinking terhadap tong sampah pintar ataupun STC, kami dapat mempelajari setiap hal-hal atau poin-poin penting yang menjadi problematika konsumen dan mencoba mencari solusi dengan pendekatan design thinking yang berfokus pada manusia guna memenuhi dan juga menyelesaikan kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Nah, setelah kita menyelesaikan semua tahapannya, eh, akhirnya kita ada di penghujung acara nih. Terima kasih kami ucapkan dari tim terhadap waktu rekan-rekan sekalian yang telah menyimak pembahasan mengenai design thinking. Terima kasih. Assalamualaikum. Thanks for taking the time to watch this video.